Malam itu, aku pulang kerja seperti biasa, menyusuri jalur lurus dari Kepanjen ke Gondang Legi. Jalan ini sudah kuhafal luar kepala, tanpa belokan atau persimpangan yang bisa membuatku tersesat. Tapi ada satu bagian yang selalu membuatku tidak nyaman, dari stadion terkenal di Kepanjen sampai minimarket di Pagelaran. Di jalur itu, hanya ada kebun tebu luas dan beberapa rumah serta warung yang sudah tertutup rapat. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Aku menarik jaket lebih rapat dan tetap memacu motor. Hingga di kejauhan, aku melihat seseorang berdiri di tepi jalan. Seorang laki-laki, mengenakan pakaian pengantin keemasan. Baju beskapnya tampak bersih dan rapi, berkilauan samar di bawah lampu motor. Tapi yang membuat bulu kuduku meremang, dia sendirian, tanpa pengantin perempuan di sisinya. Aku mengerutkan kening. Siapa yang memakai pakaian seperti itu sendirian di tengah malam? Saat aku semakin mendekat, dia mengangkat tangannya, meminta tumpangan. Aku seharusnya tetap melaju. Tapi entah kenapa, tubuhku seakan bergerak sendiri. Aku menghentikan motorku tepat di depannya. Dia menoleh perlahan. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Tapi dia tersenyum. Suara beratnya keluar dengan logat Jawa Timuran yang kental. Mas, numpak nggih. Aku menelan ludah. Arep nang endi? Tanyaku, mencoba tetap tenang. Dia masih tersenyum. Arep nang panggung rejo, Mas. Cedak Gondang Legi. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku merinding. Namun, sebelum otakku bisa berpikir jernih, mulutku sudah menjawab, "Yo wes, naik ae." Aku merasakan berat tubuhnya di jok belakang. Terlalu berat. Seperti lebih dari satu orang yang duduk di sana. Tapi aku tidak berani menoleh. Aku hanya memacu motor ke depan, berharap cepat sampai di jalan yang lebih ramai. Lalu, tiba-tiba, semuanya berubah. Jalanan masih sama. Masih lurus. Masih di antara kebun tebu. Tapi, langit di atas berubah warna. Malam yang gelap berubah menjadi senja kemerahan, seperti saat matahari hampir tenggelam. Aku mengerutkan kening. Bagaimana bisa? Aku yakin tadi masih jam 11 malam. Aku melihat ke sekeliling. Tidak ada minimarket. Tidak ada rumah. Tapi ada orang-orang berjalan di pinggir jalan. Aku ingin merasa lega, sampai aku sadar ada yang salah dengan tubuh mereka. Dari kejauhan, mereka terlihat tinggi, seperti manusia normal. Tapi begitu kulihat lebih jelas, kaki mereka hanya setinggi kaki anak kecil. Namun tubuh mereka memanjang ke atas, lebih dari 3 meter tingginya. Aku membelalakan mata. Mas, wes cukup. Aku langsung menghentikan motor. Tapi saat aku menoleh ke belakang, kosong. Tidak ada siapa-siapa di jok belakang. Aku mulai panik. Jalanan di sekitarku masih dikelilingi sosok-sosok tinggi aneh itu. Aku ingin berbalik arah, tapi mereka mulai mendekat. Aku tidak tahu harus bagaimana. Lalu, aku ingat satu hal. Aku berdoa.
Dalam hati, aku membaca doa apapun yang aku ingat. Aku terus membaca, terus memacu motor. Tidak boleh berhenti. Tidak peduli seberapa aneh dunia di sekitarku. Tidak peduli suara-suara aneh yang mulai terdengar. Aku hanya terus maju ke depan. Hingga suara angin kencang tiba-tiba berhenti. Aku melihat sesuatu di kejauhan. Lampu-lampu jalan. Ramai orang. Itu pasar Gondang Legi. Aku berteriak dalam hati. Saat aku melewati batas pasar, semuanya kembali normal. Langit sudah gelap lagi. Tidak ada sosok tinggi aneh. Tidak ada jalanan kemerahan. Aku langsung menepi. Tanganku gemetar. Aku menoleh ke belakang lagi, memastikan tidak ada siapa-siapa. Tapi di jok belakangku, ada sehelai kain keemasan yang tampak seperti bagian dari pakaian pengantin. Aku tidak berani menyentuhnya. Aku hanya menyalakan motor lagi dan pergi dari sana secepat mungkin. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi berhenti untuk siapapun di jalan itu. Karena aku tahu, mereka masih ada di sana.